Temu dengannya, jantungku berdegup cepat, hati bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Saya paling suka dengan lagu yang satu ini, Lagu Sheila ya? Sheila on Seven. Ya, ini masa-masa dimana yang masih Jangan bilang SMA ya? iya, naik sepeda, masih naik sepeda. Kita balik masih sama Ruman. Ini kan waktunya juga masih mepet, udah mepet banget nih 30 menit. Jadi memang harus ngomongnya harus ngebut nih sampai bubuih mulutnya. Bang Fadil, ini kan sebagai contoh, ini anak-anak muda milenial yang pastinya sebenarnya kalau anak muda ngomongin diri sendiri kan pasti egois. Ya, mereka nggak akan peduli dengan lingkungan sebenarnya. Tapi dengan adanya aktif di Ruman ini kan punya efek langsung ke diri sendiri. Nah, melihat dengan minat baca anak-anak Aceh juga yang masih kurang, ya, kurang peduli, kurang perhatian, orang tuanya juga masih kurang juga untuk memahami betapa pentingnya membaca ini. Efek langsung yang paling dirasakan oleh Fadil apaan sih? Maksudnya efek Iya. melihat Anak-anak, kondisi iya betul, ini. kondisi tersebut. Nah, jadi gini, saya nggak bisa menilai minat bacanya rendah atau enggak, karena kalau yang kami jalani di Belang Padang itu, kegiatan kami juga ada beberapa kegiatan seperti rumah pustaka yang kita meminjamkan buku ke daerah-daerah ke beberapa relawan. Kalau kami lihat dari kegiatan yang kami jalani, sebenarnya minat bacanya ada gitu kan. Makanya kalau dibilang rendah, saya nggak bisa menilai juga. Nah, yang saya lihat ya animo masyarakat ya tinggi juga untuk minjam buku. Kalau kita lihat dari setiap minggunya peminjaman juga alhamdulillah juga banyak yang minjam buku, juga banyak yang dipinjam gitu kan. Kan setiap minggu di Mibara tuh konsepnya kita bawa 200 buku umum, kemudian 200 buku anak. Itu kita gelar lapak, kita buat ini untuk boleh baca dan pinjam buku gratis. Nah, dari minggu berikutnya kita ganti bukunya. Nah, buku yang minggu sebelumnya kita ganti dengan buku yang dengan judul baru. Jadi setiap minggu kan ada judul baru. Nah, setiap minggu itu alhamdulillah banyak yang minjam. Makanya saya kalau dibilang minat bacanya kurang gitu, saya nggak bisa bantah juga. Punya data statistik saya juga nggak punya data. Cuman yang saya lihat kondisinya ya seperti itu, animo masyarakat sebenarnya tinggi. Cuman mungkin kalau melihat kondisi ini masyarakat kurang terfasilitasi untuk bahan bacaan, mungkin seperti itu. Bisa jadi. Jadi ketika ada bahan itu kan baru dia muncul keinginan untuk membaca. Mungkin ada keinginan, cuman nggak ada bukunya, sama aja gitu kan, nggak ada juga yang dibaca. Jadi makanya kita berupaya untuk kegiatan-kegiatan di TBM ini difokuskan untuk memenuhi bahan bacaan masyarakat. Artinya masyarakat muncul keinginan membaca itu karena juga ada bahan yang untuk dibaca gitu. Jadi ada dua Kak Tia ininya. Jadi hasil ini kami di lapangan, minat baca warga itu sebetulnya tinggi. Nah, sebetulnya tinggi. Hanya saja masalahnya dua. Yang pertama, tidak ada sarana. Nah, nggak ada sarana nih, nggak ada buku yang mau dibaca. Oke, ini juga nanti di sini ada permasalahan ekonomi. Keluarga yang kurang mampu kan nggak mungkin beli buku. Iya. Nah, jadi di sini. Terus yang kedua, kalaupun ada sarana, pengelolanya nggak ramah. Jadi ketika kita ajak ke perpustakaan atau ke taman baca, dalam bayangan itu udah serem aja gitu ya, terus lah apalah gitu kan. Jadi, nah Ruman kita hadir sebagai solusi. Iya. Nah, sebagai solusi dari dua masalah ini. Betul. Karena kan kalau kita mau pep aja kan nggak ada arti. Nggak ada arti kan. Iya, nah, jadi kita bersama tim itu berbagi tugas. Jadi kita menjemput bola, menghadirkan bahan bacaan, memfasilitasi masyarakat
supaya bisa mengakses bacaan-bacaan berkualitas secara cuma-cuma. Oke. Nah, modalnya cuma 3. Jadi yang pertama saling jujur. Nah, yang kedua saling percaya. Nah, yang ketiga saling tanggung jawab. Nah, ini yang selalu kita bilang ke masyarakat. Jadi kita nggak ada denda, nggak ada punishment. Mau terlambat juga bisa. Yang penting konfirmasi. Nah, gitu. ini udah disediakan wadahnya juga. Jadi kenapa harus tidak mau membaca, masih tidak membaca? Pernah begitu sekali ya? Kak Tia, kita di edisi September 2016, hari Minggu itu jumlah peminjam 153 orang. Wow, tercatat Ya, semuanya. buku dalam satu hari itu buku yang dipinjam 583. Ini sepertinya Ruman udah bisa bikin sebuah award ini ya bagi peminjam yang emang sering begitu. Iya. Dan setiap minggu memang setiap minggu kita buat rekap peminjam berapa, rekap buku yang dipinjam berapa. Nah, kemudian kita secara rutin 3 bulan sekali kita publish ke media. Total peminjam dalam 3 bulan sekian, buku yang dipinjam sekian. Itu sebagai evaluasi kita, juga sebagai share pertanggungjawaban kita ke publik, para donatur gitu kan. Di sisi lain kita juga mau menginfluence, mau menebarkan virus positif nih, Iya. ke masyarakat bahwa bisa kok kita bergerak. Nah, seperti itu. Walaupun dengan dana yang ya pas-pasan dari pribadi sendiri tadi disebutkan ya. Gitu. Oke, Kak Iki, ini kedepannya masih panjang saya rasa. Boleh tahu anaknya sudah berapa anggotanya, anggota di rumah? Alhamdulillah baru 2. Kak. Baru 2. Ini ada rencana nambah ya? Ada rencana kalau bisa ikut orang tua bisa 8 jadi rame ya. Amin, mudah-mudahan. Yang penting disehatkan badannya, jiwa dan segala macam. Nah, apakah juga dengan hadirnya anak-anak dari Kak Iki dan juga Bang Arif ini juga mampu untuk mengubah pandangan orang, paradigma orang bahwasanya ini loh anak-anak juga sudah mau menularkan virus positif tersebut begitu? Karena alhamdulillah dari anak-anak ini kan udah contoh teladan juga. Sama seperti Iki hari ini Iki lihat contoh almarhumah ya. Iya. Jadi Iki yakin sekali dengan kita pengasuhan itu sebenarnya keteladanan. Benar-benar. Kalau kita sudah memberikan contoh teladan itu akan tertanam insya Allah. Kenapa? Karena kami juga merasakan efek itu dulu. Nah kemudian kenapa kita mau bergerak? Jadi pemahamannya gini, kalau kita cuma menjaga anak kita sendiri, otomatis kesempatan terpengaruh oleh lingkungan itu juga ada. Iya, Jadi lebih baik kita sama-sama, anak juga terpantau dan lingkungan juga kita pedulikan. Asik. Jadi Gitu. anak-anak juga bisa tahu banyak karena membaca ini adalah jendela dunia ya begitu ya. Nah kedepannya Bang Arif, ini pilot projectnya ke depan untuk rumahnya sendiri seperti apa? Ini kita sudah di ending nih. Oh ya. Nggak terasa ya. Kita Punya 6. Iya, kita punya 6 kegiatan rutin yang kita lakukan, dan kita berharap ini terus berlanjut dan akan ibarat bola salju ya, mudah-mudahan ya, menggelinding terus makin membesar. Tidak hanya kita Ruman Aceh, tapi juga kita mengharapkan teman-teman yang lain juga demikian. Karena kita meyakini ketika kita bergerak ya, insya Allah akan ada manfaatnya. Air yang menggenang itu memang nampaknya bagus, tapi lama-kelamaan dia busuk. Iya, keruh. Betul. Membusuk, bahkan airnya bau. Iya. Ya. Sementara air yang mengalir, meskipun dia pelan, tetap dia akan sehat. Nah, Jelas, itu filosofinya. Jadi bergerak itu menyehatkan. Nah, dan kita di Ruman bergerak dengan 3 prinsip. Ya, yang pertama kita murni sosial dan kebajikan. Iya, jelas. Oke. Terus yang kedua kita itu independen, berdiri di atas dan untuk semua golongan. Siapa saja boleh berbagi, tapi ingat kita punya filternya. Yang Iya, ketiga, yang ketiga ini yang paling berat Kak, Hanafi. Hana bahasa Aceh, Fi bahasa Inggris. Hanape. Hanafi ya, Hanafi. Jadi untuk mempertahankan Hanafi ini, prinsip kita nggak mau menerima yang macam-macam, kita nolak tawaran donasi 1,5 miliar, kita nolak tawaran 200 juta, kita nolak tawaran 30 juta. Kenapa kita tolak? Karena yang mau ngasih ini ada embel-embelnya. Oh,
ada kepentingan tersendiri. Iya, Baik, jadi baik. nah ini kan bertolak belakang dengan prinsip kita yang ketiga. Makanya kita tolak meskipun uangnya besar, bismillah Allah Maha Kaya. Betul sekali. Iya, Allah Maha Kaya, Allah Maha melihat. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Saya Oke. suka segmen ini ya. Nah, kalau dulu bayangan saya nih anak-anak muda ini banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi dengan hadirnya anak-anak muda sekarang termasuk juga ini pembinanya ya, Bang Arif dan juga Kak Iki dan juga teman-teman yang lain, ini mampu bisa merubah dunia walaupun dengan hal yang paling kecil misalkan begitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Bang Arif, terima Bang kasih. Fadil juga Kak Iki, sukses di rumahnya. Next time saya akan undang BBM dan juga PKBM, betul ya? PKBM-nya, iya. Kita akan undang nanti di next time pastinya setelah saya. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima Silakan, kasih. ya. Dan itulah dia pemirsa, kita sudah berbincang-bincang dan juga sharing dengan Ruman, di mana mereka ini lebih bekerja dengan hati, Rais ya. Hati ke hati ya. Rasanya kalau bekerja sesuai dengan hobi, dengan kesenangan, kesukaan dan juga dengan hati, itu plong aja sih sebenarnya. Iya, betul, betul. Walaupun gajinya juga nggak ada Iya, nggak begitu ada ya. sebenarnya. Walaupun cuman uang bensin lah gitu ya, begitu Yang ya. penting ada Yang uang penting ada, dan pastinya juga ini sebuah manfaat yang luar biasa juga Iya, terhadap betul. anak-anak Aceh, di mana tadi sasarannya adalah kaum duafa. Hukum Dova ya. Iya, dan orang tuanya yang nggak mampu untuk beli buku begitu ya. betul. Dengan adanya Ruman ini kan sangat membantu sekali ya. Iya. Oke, nah selain tadi Ruman, kita juga mengundang anak muda yang gokil. Ya, yang milenial ya. Jujur sih, sempat Ya. pas ngeliatnya, ih norak, ih lebay banget gitu. ini ungkapan paling jujur di hatiku ya. Ya, dan ternyata nggak sengaja ketemu di kampus. Dan ternyata dia adalah adik letting Oh, saya. adik letting. Oh, rupanya ya. 1 tahun yang lalu sih ketemu di kampus waktu Iya. bayar SPP yang nggak salah ya. Begitulah. Baik, kita langsung undang aja. Halo Awin, selamat pagi. Mana teman kamu? Dia udah masuk keluar lagi. Halo, selamat pagi. Ini dengan Khalil ini apa ya? TikTok ya? Bener ya? Ya, saya bisa niruin dia. Gimana? Ya, ntar kamu. Beneran ya? TikTok ya, tapi juga aktif di TikTok Enggak, ya? Sama sekali enggak? Sekali enggak. Oh, mungkin hanya mirip saja. Tapi serius, bukan di TikTok ya? Bukan di TikTok. Oke. Oke, baik. Awin, apa Ya, kabar Win? kabar baik alhamdulillah. Oke, Win. Yap, Udah lama sih pengen ngomong-ngomong tentang kamu, Win. Oke. Tapi sebelumnya tolong dong dicek videonya. Ya, ada ada. videonya. Kita lihat video dulu seperti apa kegilaan yang ditampilkan oleh Awin dan juga teman-temannya. Silakan. Gimana poster kampanye saya? Sudah dipasang semua? Oh, aman Pak, udah saya sebar semua Pak. Bagus. Aduh, Pak Jodan, saya haus ini. Oh, kita beli minuman nanti Pak. Iya, kita berhenti di sini saja. Oh, siap Pak. Tapi Pak, di sini ada dilarang parkir Pak. Gak apa-apa, saya kan caleg. Siap Pak. Ini keresahan waktu masa kampanye kemarin. Mari. Iya Pak. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Pak, ini kita bilang karena Bapak parkir sembarangan. Kok bisa Pak? Karena Bapak melanggar rambu-rambu larangan parkir, Pak. Kamu sih, kan udah saya bilangin jangan berhenti di sini. Oke. Awin, Iya. ini dari sekian banyak video yang kamu buat konten. Iya, Ini betul. untuk Instagram atau untuk memang akun Jadi sebenarnya kemarin kan waktu itu ada keresahan kita ketika pada masa kampanye sih. Walau sekarang kan udah selesai nih kondisinya. Nah, ketika masa kampanye itu kan kita lihat caleg-caleg itu kan pada sombong nih semuanya nih. Padahal belum terpilih aja udah sombong gitu kan. Nah, jadi kita buat video keresahan kita gitu, dan kita coba cari yang emang betul-betul bisa mengedukasi, yang dimana yang paling simpelnya tuh kita bisa ngelihat dilarang parkir gitu. Jadi sebagian orang tuh kan merasa kok bisa ada jabatan walaupun ada tulisan dilarang parkir, mereka berani parkir di situ karena kenapa? Jadi merasa hebat gitu. punya jabatan. Jadi di sini kita kasih nampak ke penonton bahwa walaupun kita memiliki jabatan sekalipun pihak berwajib berhak untuk menilang mereka juga. Nah, hampir semua konten ini bersifat edukasi atau hanya ada juga yang sifatnya fun-fun aja sih?
Kalau misalnya konten sih random ya, ada yang emang bersifat dari keresahan, emang ada juga yang fun, misalnya kayak kita buat challenge gitu, misalnya kayak waktu itu pernah buat Samyang challenge gitu dengan ya Selip aja. selip gitu semua. Enak nggak sih? Pedas sih, lambung kayak menjerit gitu ya Lil. Ngomongnya Samyang tapi makannya tetap mie instan. Iya gitu. Oke, Khalil ini bekerja mitra ya, bisa kan Bisa dibilang. mitra Partner ya, kerja. partner kerjanya, bukan pembantu ya. Ya ampun. Gimana Saling Lil? membantu sama lain Saling sih. membantu dan saling menguntungkan ya pastinya. Lil, kalau bekerja dengan Awin yang paling sulit untuk nerima kekonyolan dia apa sih? Ya kami saling melengkapi lah karena orang kreatif di Aceh dikit. Sedikit, jadi Ya. kalian mengakui bahwasanya kalian salah satu orang yang kreatif. Konten kreator harus kreatif, betul. Konten kreator harus kreatif, kalau nggak kita kreatif mau nanti nggak kita mau. dihujat gitu ya. Ya, konten kreator harus kreatif. Nah, ini kan setiap konten yang kalian tampilkan ini harus punya ide yang nggak biasa dong, nggak mainstream dong. Nah, sebenarnya idenya muncul dari mana sih? Kalian nyontek dari akun-akun yang lain, apa YouTuber yang lain begitu, Lil? Enggak, kalau Khalil sih dari keresahan sama apa yang beda dan apa yang baru, apa yang belum ada. Jadi Ya, sesuai dengan target pasaran seperti apa? Iya, ikutin tren juga sedikit. Oke, nah ini kan tadi kalian bekerja sama dengan dinas terkait Iya. ini. Biasanya memang permintaan dari mereka atau kalian mengajukan diri gitu, Win? Sebenarnya kalau misalnya untuk kerjasama sih ada sebagian emang meminta untuk kerjasama gitu, misalnya kayak saya pribadi juga pernah buat video salah nasi besar gitu misalnya Iya, gitu iya. kan. Nah itu kan mereka Itu ada yang punya benar terkenal ya, itu kan viral. misalnya mereka mengajukan idenya, nanti kita yang buat ini ya dan kita rumuskan sama-sama gitu untuk hasil videonya. Intinya pasti ya memiliki pesan yang ingin sampaikan gitu, nggak sekedar hura-huranya gitu. Jadi kalau sudah ngomongin konten ini bukan cilek-cilek loh, bukan kaleng-kaleng Ya kalau kata ampun. si Miley. Win, ini pundi-pundi rupiah yang kalian hasilkan untuk bikin satu konten saja nih, boleh dong bayangannya. Karena banyak juga anak muda yang tadi kata si Khalil ini kreator harus kreatif begitu Iya. ya. Ini melihat ada peluang, masa si Awin aja sih yang viralnya, gue juga mau dong gitu. Lah kali gimana Lil, aku kalau misal Kalau untuk misal ini itu kan beda cukup lah sebulan. gitu. Cukupnya gaya-gaya sebulan, gaya-gaya handon atau bagaimana nih? Gaya Kayak ngekos. kayak Intinya kalau misalnya untuk pendapatan ya tergantung kegiatannya juga gitu. Kalau misalnya emang ada masih bujang, kalau masih bujang masih cukup. Iya masih cukup. Tapi kalau misalnya berumah tangga ya kita harus cari ekstra gitu ya Iya. kan. Intinya kalau misalnya emang udah cukup untuk bulan ini ya udah kayak gitu. Oke, Nyantai aja. pengen tahu Awin, pertama kali awal pengen ini harus pede luar biasa nih pastinya, harus punya urat malu, Iya. harus putus urat malunya nih. Dari awal memang apakah Awin memang suka dengan dunia tersebut atau ini karena tuntutan atau pengen nambah uang jajan begitu? Sebenarnya kalau misalnya dari awal sih nggak pernah kepikiran untuk cari duitnya gitu, karena emang dulu awal mulanya juga dari komunitas gitu, karena ya tahu sendiri lah kalau misalnya anak komunitas emang nggak pernah cari duit gitu ya. Anak komunitas itu emang betul-betul ngungkapin keresahannya, ngebuat video itu emang untuk funnya dia gitu. Nah ketika makin jauh kita menggeluti bidang ini ya alhamdulillah job-jobnya juga ngikut gitu, dalam artian kalau misalnya kita pikirkan ke uang di awal, mungkin uangnya nggak akan kita dapat gitu. Tapi kalau misalnya kita dari awalnya dulu emang nggak ngejar duitnya, ya akhirnya duit yang ngikutin kita gitu. Misalnya kayak Khalil juga sekarang ada kerjaan sampingan itu misalnya kayak jadi pilot drone gitu ya kan. Pilot sama motion, sama video bumper. Video bumper begitu ya. Nah mungkin yang dibuat sama Khalil kan nggak ditunjukin ke sosial medianya, dalam artian ada dikasih nampak tapi nggak secara keseluruhannya gitu. Dalam artian ya dia punya kerjaan lain yang untuk menambah penghasilannya. Jadi kalau misalnya emang orang mengira bahwa dari video itu semua yang kita tampilkan itu uang itu menghasilkan uang juga, itu enggak juga gitu. Karena sebagian konten emang konten pribadi gitu, bukan konten untuk dapat feedbacknya gitu. Lebih ngincer banyak followernya atau bagaimana nih? Viewernya kita tahu kan matanya nakal nih. Gimana Khalil kalau misalnya menurut lo? Kalian lebih milih ini banyak viewernya, pengikutnya, atau memang ya tadi cuma iseng-iseng aja sih gitu? Kalau kalian lebih ke fun-fun aja kan. Fun-fun Karena aja. selipin juga salah budaya Aceh juga. Ada juga. Ada juga pemuda yang malu sama medoknya Aceh. Jadi dia ngomongnya malu untuk ATT. Contohnya Padahal gimana itu, tuh? contohnya kayak, "Halo, ibu di mana ibu?" Ini kan kayak
itu kan medok kita. Papua medok punya medok sendiri, Bandung punya medok Sundanya. Jadi Aceh ini medoknya. Itu tuh Kalian medoknya mau Aceh gitu. jadi Duta medok Aceh gitu. hitamkan dengan medok. Kalian kasih contoh dong gimana waktu bikin konten yang paling lucu deh dengan medok-medoknya Aceh gitu. Udah gini aja kayak tanya dia yang jawab gitu. Kan lebih asik kayak gitu Lil kan. Jadi Gitu itu ya? kan. Ini pembuktian kalau aku tuh nggak lucu di sosial media tapi aku lucu di dunia nyata gitu. Ya ampun. Sekarang anak-anak nggak mau dengar lagi kata mama. Oh, kenapa? Karena anak-anak dengan kata pepatah. Waduh. Dasar Bikin yang buat instastory. Oh. Ya ampun hari ini galau bet. Dengan nomor. Tapi cucian nggak mau dicuci. Waduh. Padahal kalau bisa hilangkan dengan produktif, ada kegiatan. Dasar anak mana tuh marah ibu betul. Oke. Aduh, satu studio ketawa itu ibu tuh ketawanya enggak tuh? Jadi maksudnya hati-hati itu jangan malu tuh hati-hati Malu, lah. ya, bener sih Karena karena kan medok kita. betul itu kan budaya Aceh Nah, juga budaya Aceh, sebenarnya. Malah justru kalau kita lihat dari aksennya orang Bali juga Iya. medoknya juga kayak ATT juga juga. begitu ya. Nah, tapi mereka justru malah bangga Bangga, gitu iya. dengan kemedokan yang seperti Iya. itu. Aduh, saya ini Masih ketawa gak ya? masih Gitu. ketawa ya benar. Karena kalau kalian sendiri tadi nggak sempat masangin ini ya, masukin video ataupun foto ya. Ya Ril, ya? sempat. Masuk Nggak perlu sensor kalau. Siapa suruh telat dateng? Khalil. Gak lulus sensor, udah dikasih video gak lulus sensor ya? Gak lulus sensor ya pastinya. Nah, Khalil ini masih kegiatannya masih seorang mahasiswa. Kalian enggak udah Sudah selesai. freelancer. Udah freelance. Oke. Ini mengganggu nggak sih untuk aktivitas yang lain gitu? Tidak ya. Enggak. Memang ini yang dicari sebenarnya ya, Ya, menyibukkan kami- diri. Emang kesibukannya di situ Ya, gitu. emang simpen. Oke. Emang saya arah lah kak. Kalau kalian sendiri selain bekerja sama dengan Awin, juga bekerja sama dengan apa ya kreator Kreator-kreator lain. Iya mungkin Content creator. iya mungkin seperti itu ya, Iya. bekerja sama. Ini nggak menyalahi aturan ya Awin ya. Nggak, sebenarnya kalau misalnya content creator itu ya sifatnya emang kayak dia bilang tadi freelance, gitu. Freelance Jadi gitu. dalam artian ya ketika kita kerja sama dengan yang lain dalam artian ya kita membangun jaringan pribadi gitu. Misalnya kayak kolaborasi gitu. Misalnya kayak tadi yang di video ada sama Cyril Van gitu. Kemudian nanti ada video nanti bareng Khalil. Jadi kita mencoba masuk ke kalangan mereka gitu. Nah, ketika kita Awin masuk ke misal Awin ajak Khalil untuk kolaborasi nih. Dalam artian Awin mencoba masuk ke kalangan dia. Apakah Awin diterima di kalangan dia gitu. Nah, kemudian ketika Khalil juga masuk ke video Awin dalam artian ya Khalil mencoba masuk di kalangan kita. Apakah di kalangan kita ini bisa menerima nggak konten seperti itu. Nah, ketika emang bisa diterima dalam artian ya kita membesarkan jaringan misal kalau bisa kita bilang dalam bentuk follower lah gitu kan. Berarti juga kita bukan kita bilang ini pajak sosial tapi emang seperti itu kinerja pada konten kreator gitu. Jadi kerjasamanya dengan konten-konten kreator yang lainnya gitu. Jadi tidak ada persaingan seperti ini pengen lebih terkenal aja begitu. Oh enggak, pasti Daripada saya mending collab. iya Ayo gitu. kita kolaborasi. Nah, karena kalau misalnya kita bilang kita mencoba bersaing dengan konten kreator lain, otomatis ya konten kreator lain kan juga mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, ketika kita mencoba menyaingi mereka berarti kita mencoba meniru dia gitu. Nah, ketika lebih baiknya kita jadi diri sendiri gitu. Misalnya kayak Khalil ya mendok dengan ACT-nya gitu. Kalau Khalil Habis. Ya, kalau misalnya Awin lebih ya jalan-jalannya sih, jalan-jalan. Jak sabi wasiat. ya tapi bos ya. Oke lah, kita akan segera kembali ya pemirsa, tetap di Aceh Channel.